Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suaraku masuk? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Oke, aman ya. Oke, yuk masuk ya. Nah, jadi hari ini kita akan ya kurang lebih membahas sekitar 11 atau 12 soal yang berkaitan dengan analogi kata. Nah, mungkin kalau analogi kata tidak terlalu banyak butuh rumus ya, tapi yang penting adalah kemampuan kita untuk menganalisis hubungan kata yang disediakan, entah itu kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya. Yuk. Nah, silahkan boleh disiapin kertas boleh atau semisal tidak disiapkan juga kayaknya tidak terlalu butuh-butuh amat ya. Karena ini tidak terlalu ngitung sih. Oke. Oh, kelamaan tadi ya? Kurang cepat soalnya. Oke, kelamaan tadi ya. Oke, nanti mungkin pollingnya ya 30-an detik kali ya atau 40 detik itu sudah cukup. Oke, ya sebelum kita mulai supaya lebih lancar lagi ya untuk nantinya. Nah, silahkan kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, iya Kak, mukanya udah ada ya. Nah, itu udah profil saya udah ada mukanya. Heeh, oke, udah aman? Oh ya teman-teman seperti biasa, nanti akan kutampilkan soal dulu. Nah, nanti kalau misal kalian sudah siap untuk polling, silahkan langsung minta pollingnya. Oke, untuk pollingnya aku kasih 40 detik, apakah kurang? Ayo, pollingnya 40 detik, apakah ada yang mau dirubah? 40 detik cukup ya. Nah, ada yang bilang 30 detik, ada yang cukup aman. Oke, kita coba dulu di 40 detik. Kalau misal kelamaan nanti bisa dipercepat, kalau misal kecepatan nanti bisa kita lamain lagi. Game pin itu yang mana udah selesai Bunda? Ya nanti sekitar 40 detik per soal. Kalau misal kurang bilang Kak belum selesai jangan dibahas dulu. Oke. Nah yuk kita langsung masuk ke soal nomor sorry belum pulang. Nah yuk soal nomor 1. Silakan. Kalau sudah siap polling langsung minta polling. Cepet banget ya. Nah, kayaknya gampang banget nih. Sampai yang minta polling dah. Oke, wait. Pollingnya aku keluarin dulu. Nah, yuk silahkan dijawab pollingnya 40 detik dari sekarang. Oh, waktunya masih ada 20 detik, silakan. Ingat ya, iya sambil merem nggak kelihatan sih cuy. Kok nggak muncul? Nah, apanya nggak muncul? Pollingnya muncul nggak? Ada yang pollingnya nggak muncul? Ada yang pollingnya tidak muncul, teman-teman? Muncul semua ya? Nah, kalau misal pollingnya nggak muncul, silakan klik yang ada titik 3 atau more di bawah. Nah, nanti di ujung itu diklik pilih yang polling. Oh iya. Nah, yuk. Udah aman kita bahas? Bahas ya? Yuk. Wait. Yuk. Nah, nomor 1 di sini ada mobil sama bensin. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan bensin ini adalah pasangannya mobil? Ayo. Nah, kira-kira dia kata atau kalimat hubung yang tepat adalah apa? Nah, benar. Jadi, bensin adalah bahan bakarnya. Jadi, sorry. Nah, jadi A bahan bakar untuk B. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Nah, sekarang mana yang merupakan bahan bakar dari kendaraannya? Oke, aftur pesawat. Ada yang salah nggak? Iya, aftur ya. Atau kalau nggak salah bisa disebut juga nama lainnya atau apa ya bahan yang lainnya ada afgas juga. Jadi kalau misal tidak ada aftur, kemungkinan bisa kok relaunch.
Oh ya, minta tolong dilihatin ya, yang benar berapa manusia kan? Ini udah aku munculkan. Oh, 84%, benar ya? Oke, 84%. Oh ya, sorry teman-teman, ini nggak tahu kenapa pollingku belum bisa melihat ini. Nah, tapi kadang bisa, kadang enggak. I don't know itu salahnya di mana. Oke, 84%. Apa tadi Kak yang sama dengan after? Nah, kalau nggak salah tuh entah sama atau kayak nama lain gitu ya, afgas. Jadi kalau semisal tidak ada after, kemungkinan dia pakai yang afgas. Nanti boleh dicari ya untuk after itu singkatannya apa, afgas itu singkatannya apa. Oke Kak, after itu baterai, kayaknya kalau baterai dia ngecasnya berapa lama ya cuy? Dia baterai atau berupa apa ya? Ya gitulah. Oke, nah nomor satu ini kan ada 16% yang salah. Kira-kira salahnya kenapa? Ayo, 16% salah, kenapa? Ayo, nih yang nggak tahu aftur itu apa. Nah, kayaknya untuk yang soal pesawat dan aftur ini beberapa kali muncul ya, entah itu di PI, tapi TPS-nya itu ini sih, aku agak lupa dia apakah untuk masuk ke perguruan tinggi atau kayak yang CPNS atau apa gitu. Nah, kayaknya kalau untuk buku latihannya aku kayaknya beberapa kali menemukan soal seperti ini. Oh, oh ada someone di sini, siapakah? Oke, nomor satu, ada yang mau ditanyain dulu atau sudah? Oke, dari Rally sudah next ya. Nah, kalau aman kita lanjut ke soal kedua. Yuk. Hanya belum mandi. Saya sudah mandi dari sore. Wih, pada cepet-cepet banget ya. Wah, ini harusnya kayaknya bagian analogi 100 sih. Ya, pollingnya udah keluar. Ada yang bilang, easy busy, amal saja ada yang solo. Oke, ini pollingnya aku kurangin ya. Dari yang tadinya 40, aku jadiin 30 aja. Nanti kalau kelamaan, kita ambil 20. Sesi 2 bahas apa? Sesi 2 statistika. Nah, ayo yang masih kesulitan statistika, silakan gabung lagi ke sesi 2. Kalau yang belum premium, di-premiumin dulu dong. Oke, yuk. Nah, nomor 2 ini kira-kira hubungannya apa? Oh, pollingnya kecepatan. Sorry. Oh ya, nah yang ketutup polling, itu pollingnya bisa ditutup kok. Nanti soalnya akan muncul. Nah, nanti kalau mau ngejawab pollingnya lagi, tinggal diklik bagian pollingnya, nanti kalian akan muncul lagi pollingnya. Oke, sorry. Nanti akan kuperlambat lagi pollingnya ya. Nah, di sini adalah ada pembeli, ada pasar. Jadi kalau misal bisa kita hubungkan, pembeli itu apa sih? Kan kayak semacam konsumen ya. Nah, sekarang yang hubungannya adalah pembeli itu merupakan konsumen di pasar. Nah, sekarang mana yang hubungannya konsumen dengan yang satunya? Coba boleh minta tolong dilihatin ya, yang jawab A, B, C, D, E gimana? Ayo. Nah, yang jawab A, B, C, D, E berapaan? Berapa persen? A, B, C, D, E? Oke. A-nya berapa persen, B-nya berapa, C berapa, D berapa, E berapa persen. Maksudnya minta tolong dilihatin teman-teman, bukan kalian ngejawab lagi. Mau jawab aja udah selesai. Ya, nanti insya aku perlambat lagi ya. Nah, 10, sorry kalau kecepatan. Nah, ini 3%, 1%, 85%. Nah, betul. Jadi nomor 2 ini hubungannya adalah pembeli merupakan konsumen di pasar. Nah, maka itu berhubungan dengan pasien, itu bisa jadi konsumen atau customer ya. Nah, customer boleh. Jadi dia yang menggunakan jasa atau yang mau ya berkepentingan di situ. Nah, maka kita ambilnya pembeli dipasangkan dengan pasar, pasien dipasangkan dengan rumah sakit. Oke, nah yuk. Nah, kenapa ada yang jawab A ya, mendaki itu di gunung? Ya memang sih dia kalau mendaki itu di gunung. Nah, tapi kan di sini kan pembeli. Nah, ini pasien, dia adalah sama-sama subjeknya. Sedangkan mendaki adalah apa? Nah, mendaki adalah kata kerja. Iya. Nah, kalau analogi itu bukan hanya mengerti hubungannya, tapi analogi, ya silakan yang resen boleh langsung ditulis.
Nah, jadi analogi itu nggak hanya harus mengerti hubungannya apa, tapi harus membedakan mana yang kata kerja, kata tempat, terus dia kayak kata keterangan atau kata benda itu juga harus tahu. Nah, misal kayak yang 10% ini ya, nah yang A ini kenapa salah? Nah, ini kan yang pertama dia pembeli. Pembeli itu adalah si subjeknya, sedangkan di sini mendaki. Nah, mendaki itu apa? Mendaki adalah kata kerja. Oke, jadi kalau yang dia sebagai subjeknya adalah bos, terus koki, terus pelayan dan pasien. Nah, di sini yang keduanya adalah pasar, di mana dia adalah keterangan tempatnya. Nah, kalau yang B ini kenapa salah? Dia kayak memimpin ya, jadi kayak menjelaskan tugasnya. Nah, ini gunung memang dia kata tempat. Jadi kalau gunungnya ini tepat, tapi yang mendakinya dia salah, dia bukan subjek. Nah, yang C ini memasak dia salah ya, dia kata kerja. Padahal harusnya yang dicari adalah keterangan tempatnya itu di mana. Nah, ini melayani salah. Maka yang pasti benar adalah yang E, yaitu subjek dihubungkan dengan keterangannya adalah keterangan tempat. Nah, hubungannya apa? Jadi pembeli itu dia nanti sebagai konsumen di pasar, kalau pasien itu adalah customer di rumah sakit. Oke, nomor 2 apakah ada yang mau ditanyain dulu atau sudah aman? Oke, aman ya. Oh ya, nanti mungkin pollingnya agak bikin 30 detik ya, supaya nanti yang pakai HP dia nggak kasihan harus buka tutup gitu ya, aman ya? Oke, yuk lanjut nomor 3. Larang Cibero. Biasanya kan kelas 5. Kelas 10. Oke, ya udah. Kita keluarkan pollingnya. Udah muncul belum pollingnya? Oke, yuk. Nah, pollingnya ini aku kasih waktu 30 detik ya. Ya, jangan 1 detik dong. Kasihan nanti ada yang salah ketik. Easy ya, semoga nanti pas keluar soalnya kayak gini aja ya. Ya, kalau misal sulit pun nggak apa-apa, yang penting semoga kaliannya paham. Iya, silakan mohon untuk menjawab hanya di polling ya, tidak diperkenankan untuk menjawab di kolom komentar. Soalnya pendek-pendek 10 lebih bisa. Ayo, nah yuk. Nah, kira-kira ini hubungannya apa nih? Dia ada sabun, ada bakteri. Nah, dia bisa kayak ya sama-sama sesuatu. Ya bukan kata kerja ya. Nah, iya benar. Kasihan yang pakai HP dia buka tutup. Nah, sabun ini adalah untuk membasmi bakteri. Nah, maka jawabannya adalah mutlak yang A ya. Yuk. Nah, yang jawabannya adalah yang A. Kenapa? Pestisida itu untuk membasmi hama. Nah, misal ada yang tanya, Kak, lah aku bukan dari IPA, mana aku tahu kalau pestisida itu untuk membasmi hama. Nah, ini sepertinya tidak terlalu masuk ke mata pelajaran banget, tapi ini masih pengetahuan umum ya. Pestisida itu untuk membasmi hama. Iya, makanya kan bisa dikatakannya tes potensial skolastik atau akademik atau tes intelijensia umum ya, karena memang untuk hal-hal yang di dalamnya kayak tidak terlalu harus ini tuh yang paham cuma jurusan ini, enggak, insya Allah bisa dipahami oleh semua jurusan dan semua kalangan kalau dipelajarin gitu. Nah, kalau yang B ini kenapa salah? Oh iya, sorry ya, pestisida. Pestisida, iya, ini agak tipu ya, pestisida. Oh iya, ya, sorry. Nah, ini harusnya pestisida. Oh, sorry. Terima kasih. Aku pernah, Kak, muncul bahasa daerah. Nah, contohnya apa bahasa daerahnya? Oh iya, oke, terima kasih. Akan kukeraskan suaranya. Sorry teman-teman, ini aku pindah tempat dulu ya, karena hujan cukup besar.
Bentar ya teman-teman. Wait, aku pindah dulu. Sorry. Oke, yuk. Oke, kembali lagi. Nah tadi ya hubungan B itu apa? Hubungannya adalah dia justru kayak melawan ya. Nah, racun sama madu itu ada lagunya kayaknya zaman dulu. Nah, kalau yang C virus obat. Ibaratnya kalau terkena virus itu untuk penanganannya adalah diobati. Nah, ini kalau sakit dia bisa mati. Sikat dipakai untuk apa? Untuk gigi. Oke. Nah, nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu atau sudah aman? Pembasmi jomblo adalah nikah. Itu bukan dibasmi sih, solusi asli. Ya, nomor 3 aman ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, silakan. Ada sapi susu. Baru cepet-cepet banget. Oke, yuk. Ini pollingnya kayaknya 30-an detik aman sih ya. Ya 30-an detik. Oke, minta tolong untuk menjawabnya semua di polling ya teman-teman ya. Oh iya. Oke, ku perpanjang jadi 50 detik ya, biar yang pakai HP dia nggak terdistrak untuk soal polling. Yuk, ku perpanjang 6 detik lagi. Di polling teman-teman, jangan menjawab di kolom komentar. Oke, yang pakai HP sudah selesai semua? Atau ada yang masih ngejawab? Yang pakai HP udah aman ya? Udah? Oke, yuk. Yuk. Nah, nomor 4 ini boleh minta tolong dilihatin nggak? Yang A, B, C, D, E berapaan persen? Yang A berapa persen? D 80%. Oke, A-nya berapa? Ya, oke. Pollingnya nanti akan kutahan dulu. Oke, B-nya 11%. Nah, C berapa C? Ada yang jawab C 2%. Nah, ini 7%. Yuk. Nah, jadi nomor 4 ini sapi menghasilkan susu. Maka mana yang bisa dimanfaatkan? Nah, sapi ini kan bisa memproduksi susu. Maka jawaban yang paling tepat adalah bebek memproduksi telur. Nah, kenapa bukan A? A itu kan kambing, itu bisa jadi tulangnya dipakai ya. Nah, gajah itu juga bisa jadi gadingnya digunakan, tapi itu tidak boleh ya. Nah, terus yang C ini ayam bulunya dipakai untuk kemoceng. Tapi yang 3 ini ketika kita mau menggunakan tulangnya, gadingnya, bulunya, dia harus mati dulu. Jadi si subjeknya harus mati. Benar. Jadi kalau yang A, B, C itu, nah dia harus mati dulu, baru kita manfaatkan si tulang, gading, atau bulunya. Nah, sedangkan kalau yang sapi itu kan menghasilkan susu, jadi dia bisa repeat order, dan bebek juga menghasilkan telur. Iya, betul. Kata kuncinya di sini menghasilkan. Oke. Memang ayam menghasilkan bulu. Nah, tapi kalau dia menghasilkan bulu, cuman 1 kali produksi, habis itu mati. Ular gimana, Kak? Nah, ular ini memang memproduksi racun ya, tapi dia kan memproduksi racun yang sesuatu itu tidak baik. Sedangkan yang di sini sapi memproduksi susu, itu adalah hal yang bisa dikonsumsi. Gitu. Jadi lebih tepatnya sapi memproduksi susu, bebek memproduksi telur. Kalau ada yang bingung kenapa bukan A, B, C, nah itu bedanya. Kalau mau memproduksi yang A, B, C, hewan ya harus mati dulu dan nggak bisa repeat order cuman 1 kali. Oke, nomor 4, apakah ada yang nanya, Kak, ular itu bukannya bisa ya, bukan beracun. Kalau nggak salah ada yang bisa, ada yang racun. Yang itu loh, kalian masih ingat nggak sih kalau kalian digigit, kalian mati, ularnya kalau nggak beracun berbisa. Nah, nanti kebalikannya. Oke, nanti pollingnya akan kuperpanjang waktunya ya. Yuk, nomor 5. Oke, muncul pollingnya sekitar 30 detik ya teman-teman ya. Ya. Ini pollingnya aku ini dulu ya.
ayam nggak mati pas dimanfaatin bulunya. Anda psikopat sekali nyabutin bulu ayam, tidak dimatiin dulu. Iya, mohon maaf Besti, kita menunggu yang pakai handphone ya Besti ya, supaya yang pakai HP tidak tertutup soalnya teman-teman. I'm so sorry. Oke, kita hitung sampai 15 detik ke depan, baru kita keluarin polling. Nah, yang HP gimana? Udah aman? Sudah bisa dikeluarkan pollingnya? Oke, aman ya. Nah, yuk, aku keluarkan pollingnya. Silakan. Untuk waktu pollingnya 30-an detik aja. Oke, ya 30 detik, kita tunggu 10-an detik lagi ya. Nanti baru kita bahas. Iya, minta tolong untuk jawabnya hanya di polling ya. Terima kasih. Oke, yuk. Nah, nomor 5 ini kira-kira hubungannya apa? Ada celana sama resleting. Celana adalah Nah, jadi celana itu untuk akses buka tutupnya adalah si resleting. Maka jawabannya apa? A, B, C, D, E. Nah, jadi jawabannya adalah rumah, di mana rumah untuk aksesnya adalah dengan menggunakan pintu yang bisa dibuka tutup. Nah, kalau yang C kenapa salah? Ada gunung, ada bukit. Ada gunung, ada bukit. Yang C kenapa salah? Nah, jadi jajaran dari bukit atau kumpulan dari bukit itu adalah si gunung. Nah, ini ya, kayak kumpulan dari beberapa bukit itu membentuk gunung. Nah, kalau pasar itu tempat untuk berbelanja. Nah, hubungannya adalah tempat untuk berbelanja. Terus ini laptop, ini ada mouse, ini berarti alat penggeraknya. Jadi resleting itu adalah ya bukan untuk menutup sih, kayak sesuatu yang menempel di celana yang bisa dibuka tutup. Nah, rumah juga. Jadi sesuatu yang nempel di rumah yang bisa dibuka tutup. Apa nih? Berarti adalah si celana, berarti si pintu. Kok harus celana ya? Tadi kepikirannya pas bikin soal itu sih. Oh ya, sebelum kita next ke soal berikutnya, nah ini dong kalau boleh tahu ya, silakan boleh di-spill kalian dari nomor 1 sampai 5 itu benar berapa? Dari soal 1 sampai 5. Ada yang benar semua atau benar 4? Oh, mantap sekali. Oh, ada yang benar 4, ada yang benar semua. Ini siapa? Anda benar 6, belum keluar soalnya. Oke, ada yang salah 3 nggak apa-apa, nanti dipelajari lagi. Salah 1 aman. Oke. Nah, berarti udah 80-an% sepertinya sudah benar 5 nomor ya. Nanti misal ada yang salah 1 atau salah 2 nggak apa-apa, lebih teliti lagi. Oke, nah jadi kalau bisa nanti untuk waktu rata-rata kalian mengerjakan adalah 30 detik. Kalau misal bisa lebih cepat dari itu, lebih bagus. Kok nggak A, Kak? Nah, kalau misal jok itu kan di dalam mobil. Nah, ini kalau misal kita mau hubungkan ya, kenapa jawabannya bukan A? Yang pertama, jok itu bukan akses untuk keluar masuk mobil. Nah, yang kedua, ini kan ada celana nih. Nah, ya udah anggap aja celananya bagus lah ya. Nah, resletingnya kan nempel di depan. Terus kalau misal kita bikin rumah, nah pintunya juga kan nempel di depan. Kalau jok itu kan di dalamnya. Gitu. Kalau tes biasanya agak asing. Kalau salah yang agak asing itu biasanya sinonim antonim guys itu ini ya, masya Allah sekali soalnya. Iya, iya. Ya kan, iya benar kan gambar celana dan rumah. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Oke, akses keluar masuk boleh. Yuk, di polling. Oke, kita tunggu 30-an detik ya, supaya yang HP nanti tidak terdistrak dalam pengerjaannya. Oke, udah siap polling? Yang tim HP gimana? Udah amankah? Udah aman ya? Nah, yuk. Silakan nomor 6 dijawab.
Oke, 25 detik. 3, 2, 1. Oke, kita unfold. Nah, yuk kita Nah, nomor 6 ini ada topi kepala. Kira-kira kata hubungnya apa? Topi kepala. Yuk. Nah, jadi bisa kita kata hubungannya adalah topi dipakai di kepala. Nah, kemungkinannya yang paling besar yang mana? A, B, C, D, E? Yang mana? Oke. Nah, kalau ada yang masih bingung ya antara A atau D. Kalau misalnya kita pakai topi, nah ini kan ada orang nih. Nah, jadi kan kepala kita masuk ke dalam si topinya ya. Nah, kalau misalnya kita pakai sepatu juga kakinya yang masuk nih ke dalam sepatu. Jadi organnya yang masuk ke dalam si benda. Nah, jadi kepalanya masuk ke topi, kakinya masuk ke sepatu. Sedangkan kalau yang anting, nah antingnya itu justru masuk ke organnya, yaitu anting masuk ke dalam telinga. Antingnya nembus telinga. Ya, kalau mau pakai analoginya melindungi, itu juga boleh. Ini bisa dipakai, nah boleh juga untuk melindungi, atau kalau misal boleh, nah menutupi itu juga boleh. Dipakai, melindungi, menutupi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oh. Iya. Jadi ada yang mikirnya sama-sama dipakai di bagian telinga. Nah, tapi dia nanti kurang pas ya karena dari pemakaiannya dia itu berbeda. Oke. Wow. Banyaknya justru yang A ya. Enggak. Banyaknya yang D. Nah, tapi dia justru banyak juga di bagian A. Nah, jadi jangan terlalu terkecoh. Jadi kalau dari segi pemakaiannya, nah kepalanya yang masuk ke topi. Itu juga kaki yang masuk ke sepatu. Nah, sama-sama menyelubungi atau sama-sama menutupi. Sedangkan kalau anting itu justru yang nusuk si organnya. Gitu. Ada yang bilang di hidung bisa anting, bisa juga. Oke, nomor 6 aman, tapi nggak boleh ya. Oke, aman. Kita perlambat lagi. Ya, lanjut nomor 7. Hati-hati jangan sampai kegocek lagi ya sama pilihannya. Oke, polling akan dikeluarkan setelah sekitar 20-an detik. Oke, yang HP sudah aman tim HP? Sabar ya teman-teman, jawabnya di polling aja. Oke, nah yuk. Karena yang HP sudah aman, kita keluarkan pollingnya 20 detik aja. Silakan menjawab di polling. Oke, 30 detik. Yuk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Nah, nomor 7 ada air, ada dehidrasi. Kira-kira hubungannya apa? Nah, jadi hubungannya adalah ketiadaan boleh. Ketiadaan air akan menyebabkan dehidrasi, atau misal mau bilangnya kekurangan air menjadikan dehidrasi juga boleh. Nah, gitu. Jadi kalau misal dehidrasi membutuhkan, nah boleh. Jadi kalau dari kiri ke kanan, nah ketiadaan air itu jadi dehidrasi. Kekurangan air jadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi membutuhkan air. Ini juga bisa. Oke, jawabannya yang mana? A, B, C, atau D, atau E? Yang mana nih? Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena ketika tidak ada air, seseorang akan menjadi dehidrasi. Nah, kalau misal tidak ada udara, seseorang akan menjadi merasa sesak. Oke, benar semua ya. Nah, minta tolong dilihatin yang jawabannya E berapa persen? Kenapa enggak D? Oke, 82%. Nah, kalau yang D ini kan tadi kita menghubungkannya kekurangan air, dia akan jadi dehidrasi. Nah, sedangkan kalau vitamin ini lebih ke sumber ya. Nah, vitamin ini sumbernya bisa dari jeruk. Beda nggak sih kekurangan udara sama oksigen? Nah, kalau misalnya kita di tempat tertutup, udaranya sedikit, berarti oksigennya sedikit. Oke, bisa lanjut nomor 8. Nah, sorry, ini kita bahas sedikit ya. Ada yang nanya C.
Kak, kalau yang C ini buah kesehatan. Nah, misal kekurangan buah itu bisa jadi kesehatan. Nah, dia kurang tepat. Karena kan kalau dehidrasi ini kan lebih ke suatu keadaan ya. Nah, ini adalah keadaannya gimana? Dia keadaannya dehidrasi. Nah, kalau kesehatan itu dia bukan suatu kesehatan kecuali kalau misal dia sehat. Nah, dia suatu keadaan. Gitu. Iya. Ini kalau kurang air dampaknya akan jadi dehidrasi, kurang udara akan jadi sesak. Oh. Oke, ada yang jawab B, Sungai Dermaga. Nah, ini kurang pas ya. Ini dia sama-sama kata tempat, boleh ada sungai, ada dermaga. Oke, bisa lanjut ke nomor 8. Apa ada yang mau ditanyain dulu? Jawaban B masuk. Masa kekurangan sungai jadi dermaga? Yuk, nomor 8. Kalau misal sudah ya, polling akan Kak, kejar waktu sesi 2. Tenang, ini soalnya udah mau habis. Kita tidak perlu mengejar waktu. Gimana? Yang pakai HP sudah aman ya? Yang HP udah aman? Oke, yuk. Nah, waktu pollingnya 20-an detik aja. Oke, 25 detik ya. Yuk. Nah, oke, kita dilihatin dulu yang A, B, C, D, E. Dia jawabannya berapa? A, B, C, D, E. Ayo, A, B, C, D, E berapa persenkah? Bisa minta tolong dilihatin ya. Nah, 10, 6, 4, terus C-nya berapa nih? 4, 8, 17, 1. Yuk. Kira-kira hubungannya apa antara landak sama duri? Nah, dia adalah alat pertahanannya. Oke. Nah, jadi kalau landak itu dia bisa bertahan atau alat untuk menyerangnya, nah dia menggunakan duri. Kalau ular dia menggunakannya bisa. Nah, kalau misal ada yang bilang, Kak, bisa nggak menggunakan hubungannya landak itu kulitnya ditutup dengan duri? Nah, kalau misal hubungannya landak ditutup dengan duri, maka nanti ada 2 jawaban. Nah, jawabannya adalah manusia kulitnya ditutup dengan rambut, nah merpati kulitnya itu ditutup dengan bulu. Kalau yang E itu udah pasti salah karena itu justru sesuatu yang dihasilkan. Iya benar. Jadi kalau misal landak itu dia terancam, nah dia bisa ngelemparin si duri-durinya. Kalau ular itu bisa mengeluarkan bisa. Kak, maksud dari 10, 6, 4, nah itu maksudnya adalah persentase orang yang ini ya ngejawab karena nggak tahu ini Zoom call sepertinya error. Kalau rambut jadi monyet. Oke, next ke nomor 9 sudah aman? Ya, lanjut nomor 9. Oke, pollingnya setelah 20-an detik ya. Oke, kita keluarkan pollingnya, HP sudah aman. Yuk. Ya, waktu pollingnya 30 detik aja. Ya, kita tunggu 10 detik lagi ya. Iya, bukannya ini udah. Nah, memang soal-soal di Kahoot itu kita bahas supaya nanti tidak ada pertanyaan, Kak, yang di Kahoot tadi kok nggak dibahas? Kenapa aku tidak paham? Makanya kita bahas. Nah, nomor 9 ini kira-kira hubungannya apa? Ada papan tulis, ada spidol. Nah, jadi di sini adalah alat untuk menulisnya. Nah, jadi kalau kita punya papan tulis, alat yang bisa kita gunakan untuk menulis adalah
spidol. Maka yang kita pakai untuk menulis di kertas adalah apa? Nah, yang kita pakai adalah pensil. Kalau misal ada jawabannya pulpen, itu juga boleh jawabannya yang B. Nah, kalau yang A, kenapa salah yang A? Nah, yang A kenapa salah? Oh, nah, dia lebih ke hiasan, betul. Nah, kalau tas sama penggaris ini dia tidak terlalu berhubungan ya. Nah, ini tidak terlalu berhubungan. Anyaman ini dia dibuat dari bambu. Nah, jerigen ini dia berisi air. Oke. Oh ya, teman-teman yang sudah screenshot nomor 1 sampai 8, minta tolong dikirim ya, supaya nanti kalau ada yang ketinggalan, nah dia bisa tetap akses. Alat mengukur, aduh, tanyakan pada siapa ya? Kak, soal dan jawaban nomor 8. Oke, sebentar ya, aku balik bentar. Nomor 8 jawabannya B, landak duri, ular bisa. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 10? Yuk, nomor 10. Oke, udah siap polling semua yang HP? Oke, Dilan udah berarti aman ya. Ayo kita launch pollingnya. Oke, kita bahas 15-an detik lagi. Oke, silahkan dijawabnya di polling ya. Oke, nah kira-kira hubungannya apa antara vas sama meja? Antara vas sama meja, kira-kira apa hubungan di antara mereka? Bukan diulang, ini tadi yang kahut. Nah, memang soal kahut itu memang kita bahas supaya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, vas itu kayak semacam pot, tapi dia pot yang kayak dihias gitu. Nah, jadi vas itu adalah hiasan. Nah, dia ditempatkannya di mana? Dan di tempat hiasan yang ditempatkannya adalah di meja. Nah, berarti nanti yang jawabannya tepat adalah lukisan adalah hiasan yang ditempatkan di dinding. Oke, ada yang jawab A, B, C, atau E enggak? Yang jawab D ada berapa persen yang jawab D? Kak, ini ada siaran ulangnya. Nah, ada, tapi kayaknya khusus untuk premium. Jadi kalau yang belum premium silahkan di premiumkan dulu. Kak, kan nggak boleh majang foto. Siapa tahu ini foto tanaman. Oke, yang D 95%. Nah, ada yang ngejawab B ya. Oke, ada yang bilang tempat untuk menaruh vas itu di meja. Nah, terus berarti untuk menaruh air itu adalah di gelas. Tapi kan kalau ini berarti nah airnya itu dia dimasukkan. Tapi kalau yang vas kan dia hanya diletakkan. Jadi memang terkadang ada hubungan yang mirip tetapi dia tidak sama. Kayak tadi ada yang bilang ya, vas itu diletakkan di meja. Nah, berarti bisa dong air itu ditempatkan di gelas. Memang, tapi nanti secara penempatannya dia beda. Jadi yang vas itu hanya diletakkan, kalau air itu dimasukkan. Oke, ada yang mau ditanyain atau sudah aman? Aman ya? Nah, ya kita lanjut ke soal 11. Ya, sudah cek polling? Dilan aman, Dilan? Dilan sudah aman? Nah, udah aman ya? Oke. Ya. Silakan hanya diperkenankan menjawab di polling ya, minimalisir dijawab di komentar.
aku premium tapi nggak bisa lihat siaran ulangnya. Nah, nanti ditanya ke adminnya ya. Coba nanti aksesnya di manakah, nanti boleh ditanyain ke adminnya setelah itu. Oke, 40-an detik. Oke, yuk. Nah, yuk. Nomor 11, langka itu punah. Nah, boleh dilihatin dulu nggak yang jawabannya A, B, C, D, E, dia berapa persen? A, B, C, D, E? A, B, C, D, E. Ayo. Nah, yang jawab A berapa persen? B berapa persen? Oke, udah muncul ya. Nah, 19%, 6, 7%, 6%, berapa nih? 2%, 3%. Ayo. Nah, ada yang bilang ini hubungannya adalah sinonim. Salah. Kenapa salah? Nah, jadi kalau langka itu kan dia barangnya masih ada. Contoh ya, badak adalah hewan yang langka. Nah, ketika dia sudah langka, tingkatan berikutnya, kalau udah krisis banget, dia akan menjadi mati. Jadi kalau kok mati, punah. Nah, jadi kalau misal suatu hewan sudah langka, maka kemungkinannya, semisal dia tidak diselamatkan, maka akan menjadi punah. Nah, kalau semisal nanti ada sesuatu yang sekarat, kalau misal dia tidak tertolong, dia akan menjadi mati. Jadi di sini bukan sinonim. Boleh dikatakan akibat, boleh langka, nanti akibatnya akan menjadi mati. Langka akan menjadi punah. Nah, sekarat nanti akibatnya bisa mati. Gitu. Boleh. Kelangkaan menyebabkan kepunahan. Ya, maka kelangkaan nanti selanjutnya bisa jadi punah. Nah, kalau makan nanti selanjutnya bisa jadi kenyang. Kalau sekarat bisa jadi mati. Nah, kalau A ini haus, dahaga. Nah, ini malah nanti jadinya kayak sinonimnya ya. Makanya mungkin yang ngejawab cukup banyak, yang 19%. Nah, ingat, langkah dan punah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau langka itu masih ada, kalau punah itu sudah mutlak tidak ada. Yang benar mana? Yang benar yang C. Nah, dia adalah sekarat mati. Ini kalau saya tadi berapa sih? Jadi yang benar yang C. Langka dia menuju punah, kalau sekarat dia menuju mati. Jadi dia adalah langkah selanjutnya punah. Nah, kalau A kenapa salah? Karena dia lebih kayak memperlihatkan sinonim. Nah, haus itu kayak rasa dahaga, dia kehausan. Kenapa enggak B? Kalau makan selanjutnya kenyang. Nah, itu ini ya, kayak dia kan sesuatu yang positif. Nah, tapi di sini tuh kayak langka nih, dia tidak bisa diselamatkan, akhirnya kayak punah. Nah, di sini sekarat menuju kematian. Gitu. Jawabannya yang C. Oh, iya, jadi kayak dia sesuatu yang tidak diselamatkan, ya dia akan jadi mati. Langka bisa jadi punah. Oke, sebenarnya soalnya, sorry, masih ada. Masih ada. Kita lanjut, apakah sudah aman? Sudah aman semua? Aman ya? Nah, yuk. Kita lanjut nomor 12. Oke. Oke, udah aman HP, Ilan? Oke, Hasan udah aman. Nah, kita keluarkan pollingnya. Nah, pollingnya kita pakai 25 detik ya. Mana soalnya? Soalnya muncul nggak? Sorry, layarnya akan kelihatan atau hilang? Layarnya muncul? Oh, muncul. Nah, yang nggak keluar soalnya mungkin bisa di-refresh dulu ya. Oke. Ya, apakah sudah bisa dibahas? Oke, yuk kita bahas. Nah, nomor 12 ini ada sawah, terus dia memanen. Boleh minta tolong ya, ini dilihatin jawabannya berapa. Yang A, B, C, D, E, nah dia persentasenya berapakah? Yuk. Nah, 1, 0, 50,
481. Wah, berarti nanti kita fokusin pembahasannya di C sama D. Nah, di sini ada sawah, ini memanen. Ini memanen itu adalah proses pengambilan boleh lah ya. Proses pengambilan boleh sesuatu itu dari si sawahnya. Nah, kalau bengkel ini montir, ini beda. Memanen itu kan kata apa? Dia kata kerja. Nah, sedangkan montir ini dia adalah si subjeknya. Nah, berarti A ini salah. A ini nggak kita pakai. Yang kenapa nggak kita pakai? Karena kan di sini memanen kata kerja. Nah, yang di E ini dia karyawan. Karyawannya apa? Karyawan adalah si subjeknya. Jadi dia secara tatanannya aja dia beda. Iya, kalau yang memanen itu ada verb-nya, kalau yang karyawan dia adalah subjeknya. Nah, yang B dia juga salah ya. Ini Merapi, ini nama gunung ya, bukan merupakan suatu kata kerja. Nah, yang paling pas C atau D? Jawabannya adalah yang pilihan C. Nah, kenapa? Karena kalau memanen itu kan kita proses mengambil ya. Nah, memancing itu kan berarti kita memperoleh ikan. Nah, kalau memproduksi itu kan kita membuat sesuatu. Jadi kita dapat menghasilkan dari sesuatu yang kita buat. Tapi kalau memanen itu lebih kayak proses, oh ya udah ngambil. Terus Merapi. Nah, memancing ya udah kita ngambil ikan, memanen kita mengambil padi. Tapi kalau memproduksi itu lebih ke kayak proses pembuatannya. Saya pilih C karena Habi Moncing, nggak apa-apa. Oke, nomor 12, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Iya, kan kalau mancing tinggal ambil, iya benar. Memanen, kan dia tidak dijelaskan yang manen petaninya atau orang yang disuruh ngambil. Oke. Iya, nggak setiap sungai ada ikannya, tapi sampahnya ada nggak ya? Jawabannya yang C. Jadi kita memanen di sawah, maka kita memancing di sungai. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau misalnya ada A, B, C, D, E seperti ini, nah bisa kita lihat dari strukturnya dulu, apakah dia yang dicari subjek, apakah yang dicari adalah kata keterangan, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Kak, kalau mancing kan tinggal ngambil. Nah, itu jadi kita kuat-kuatan dari C sama D. Memang memproduksi itu juga menghasilkan, tapi di sini yang ditekankannya adalah mengambil sesuatu nih. Gitu. Sesi 2K aman, sesi 2-nya masih 3 menit lagi. Oke, soalnya sudah habis. Nah, apakah yang ada yang mau ditanyakan? Kak, mau SS nomor 11. Oke, silakan. Nah, silakan di SS nomor 11. Yo. Oh yang di ini ya, yang benar berapa? Ada yang benar 12, 11, 10? Benar 11, one mistake. Oke, nggak apa-apa. Salah satu benar 11 masih aman. Kak, dari nomor 1 kok mohon maaf nggak bisa ya. Ini kita, ya tolong ya sudah nge-screenshot. Nah, ya udah, nggak apa. Oke, aku kasih deh. Nah, ini nomor 11. Oke, akan ku replay dari depan ya, dari belakang. Nomor 10 silakan di screenshot. Benar 6, salah 6. Nggak apa-apa. Benar semua. Andrika, berarti Anda mungkin sudah siap ya untuk tesnya. Kak Putri, next materi apa? Nah, nanti kita di sesi 2 statistika. Statistika adakah yang masih bingung? Nah, yang masih bingung silakan langsung masuk sesi 2. Kalau ada yang belum bisa masuk, silahkan di-upgrade dulu jadi premium. Gampang banget caranya, nanti tinggal tanya adminnya seperti apa. Kan sayang banget ya dapat analogi, tapi statistikanya nggak dapat. Itu kan bagian dari si view-nya. Oke, udah selesai screenshot-nya teman-teman? Kak, kenapa yang tryout-nya lebih susah atau yang belajarnya lebih susah? Nah, ini 3. Oke, kita OTW ke soal nomor 1 ya. Yuk, 2 dan 1. Yuk. Iya, sorry. Oke. Kak, tips buat kata-kata yang belum familiar. Nah, mungkin kalian bisa baca-baca kayak berita secara online gitu. Nah, misal kayak ada kata-kata deflasi, inflasi, itu kan kadang dia adalah kata-kata bahasa Indonesia, tapi kita
yang masih kayak asing ya, silakan bisa diseringkan untuk membaca berita gitu. Oke teman-teman, iya tadi udah keulang dari 110. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak capek. Oke, aman ya? Sorry, ulang nomor berapa Kak? Nah, yang mau diulang nomor berapa? Udah mau jam 20. Sorry ya. Nanti kalau semisal ada yang butuh ulangan, nah bisa dilihat untuk PPT-nya atau tayangan ulangnya. Nanti bisa ditanya ke adminnya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, dimudahkan dalam belajar, serta tesnya semoga lolos sesuai dengan tempat dan posisi yang diinginkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.